Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Rinitis akut. 1. Pengertian, definisi. Rinitis akut adalah peradangan pada mukosa hidung yang berlangsung akut 12 minggu. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Keluar ingus dari hidung, rhinorea. 2. Hidung tersumbat. 3. Disertai rasa panas atau gatal pada hidung. 4. Bersin-bersin. 5. Dapat disertai batuk. Faktor risiko. 1. Penurunan daya tahan tubuh. 2. Paparan debu, asap, atau gas yang bersifat iritatif. 3. Paparan dengan penderita infeksi saluran napas. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Suhu dapat meningkat. 2. Rinoskopi anterior. A. Tampak kafum nasi sempit, terdapat sekret serous atau mukopurulen, mukosa konkaudem dan hipermis. B. Pada rinitis difteri tampak sekret yang bercampur darah. C. Membran kebuan tampak menutup konka inferior dan kafum nasi bagian bawah, membrannya lengket dan bila diangkat mudah berdarah. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. 1. Rinitis virus. A. Rinitis simplex, pilek, selesma, common cold bisa. Rinitis simplex disebabkan oleh virus. Infeksi biasanya terjadi melalui droplet di udara. Beberapa jenis virus yang berperan antara lain, adenovirus, picovirus, dan subgrupnya seperti rhinovirus, dan Coxsackie virus. Masa inkubasinya 1-4 hari dan berakhir dalam 2-3 minggu. B. Rinitis influenza. Virus influenza A, B atau C berperan dalam penyakit ini. Tanda dan gejalanya mirip dengan common cold. Komplikasi berhubungan dengan infeksi bakteri sering terjadi. C. Rinitis exanthematous. Morbili, varicella, variola, dan pertussis sering berhubungan dengan rinitis, di mana didahului dengan exanthema sekitar 2-3 hari. Infeksi sekunder dan komplikasi lebih sering dijumpai dan lebih berat. 2. Rinitis bakteri. A. Infeksi non-spesifik. Rinitis bakteri primer. Infeksi ini tampak pada anak biasanya akibat dari infeksi pneumococcus, streptococcus atau staphylococcus. Membran putih keabu-abuan yang lengket dapat terbentuk di rongga hidung, dan apabila diangkat dapat menyebabkan pendarahan, epistaksis. Rinitis bakteri sekunder merupakan akibat dari infeksi bakteri pada rinitis viral akut. Rinitis difteri. Disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Dapat berbentuk akut atau kronik dan bersifat primer pada hidung atau sekunder pada tenggorokan. Harus dipikirkan pada penderita dengan riwayat imunisasi yang tidak lengkap. Penyakit ini semakin jarang ditemukan karena cakupan program imunisasi yang semakin meningkat. 3. Rinitis iritan. Disebabkan oleh paparan debu, asap atau gas yang bersifat iritatif seperti amonia, formalin, gas asam dan lain-lain. Dapat juga disebabkan oleh trauma yang mengenai mukosa hidung selama masa manipulasi intranasal, contohnya pada pengangkatan corpus alienum. Pada iritan terdapat reaksi yang terjadi segera yang disebut dengan immediate catarrh reaction, bersamaan dengan bersin, rhinorrhea, dan hidung tersumbat. Gejalanya dapat sembuh cepat dengan menghilangkan faktor penyebab atau dapat menetap selama beberapa hari jika epitel hidung telah rusak. Pemulihan akan bergantung pada kerusakan dan infeksi yang terjadi. 4. Diagnosis kerja. Rinitis akut. 5. Diagnosis banding. Rinitis alergi pada serangan akut, rinitis vasomotor pada serangan akut. 6. Penata laksanaan. 1. Non-medikamentosa. A. Istirahat yang cukup, menjaga asupan yang bergizi dan sehat. 2. Medikamentosa. A. Simptomatik, analgetik dan antipiretik, paracetamol, dekongestan. Topikal, dekongestan oral, pseudoephedrine, fenilpropanolamin, phenylephrine. B. Antibiotik, bila terdapat komplikasi seperti sekunder bakteri, amoxicillin, erythromycin, cefadroxil. C. Untuk rinitis difteri, penisilin sistemik dan antitoksin difteri. 7. Edukasi. Memberitahu individu dan keluarga untuk 1. Menjaga tubuh selalu dalam keadaan sehat. 2. Lebih sering mencuci tangan, terutama sebelum menyentuh wajah. 3. Memperkecil kontak dengan orang-orang yang telah terinfeksi. 4. Menutup mulut ketika batuk dan bersin.
5. Mengikuti program imunisasi lengkap, seperti vaksinasi influenza, vaksinasi MMR untuk mencegah terjadinya rinitis eksantematosa. 6. Menghindari alergen bila terdapat faktor alergi sebagai pemicu. 7. Melakukan bilas hidung secara rutin. 8. Kriteria rujukan. 9. Prognosis. 1. Ad vitam. Bonam. 2. Ad functionam. Bonam. 3. Ad sanatim. Bonam. 10. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.